Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Selamat datang di webinar diskusi online bersama Pendeta Esra Soru. Dalam webinar ini, kita mengadakan diskusi dengan cara yang berbeda. Anda akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengangkat topik-topik yang ramai dibahas mengenai Kristenan. Berikut adalah cuplikan video dari diskusi-diskusi yang kami lakukan setiap Senin 2 minggu sekali jam 7 malam. Dan bagi Anda yang ingin mendaftar, silakan Anda bisa klik link yang tertulis pada caption. Jangan lupa untuk klik dan subscribe YouTube channel Pijar TV. Bagaimana pandangan orang Yahudi, Pak, terhadap kekristenan di masa sekarang ini, Pak? Apa ya masih tidak ada beda. Mereka tetap anggap orang Kristen itu sebagai sekte. Sekte itu bidah. Ya, karena mereka kan tidak percaya Yesus itu Mesias. Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi itu menurut orang Kristen ya Yesus dari Nazaret, tapi kan mereka tidak mengakui. Nah, saya ingat ketika Rabbi Tovia Singer yang pernah tinggal di Jakarta lalu kunjung kemana-mana di Indonesia itu ya, dia kan menyebarkan ajaran Yahudi dan bahkan akhirnya menolak catatan-catatan siapa itu Matius, siapa itu Markus, Lukas, siapa itu Paulus, ya, menolak seluruh perjanjian baru. Bahkan misalnya kalau kita orang Kristen membaca Yesaya 53 tentang hamba Tuhan yang menderita, itu kan kita tafsirkannya itu adalah nubuatan pada Yesus. Tetapi Rabbi Tovia Singer itu salah itu, ya. Hamba Tuhan yang menderita di Yesaya 53 itu bukan Yesus. Hamba Tuhan menderita itu adalah Israel. Jadi sebenarnya Allah murka terhadap seluruh bangsa, tetapi murka itu ditimpakan kepada Israel. Makanya Israel menderita selama ribuan tahun ini, dia sedang memikul hukuman seluruh bangsa. Nah itu gitu. Jadi mereka tetap menolak Kristen dan Kristen dianggap sebagai bidah atau aliran sesat. Makanya Tovia Singer ada lagi Eliseva Wiraatmaja, ya itu mereka tokoh-tokoh penggerak Yahudi di Indonesia ini yang menyerang kekristenan. Itu. Termasuk yang modern, Pak, termasuk kayak ultra Yahudi juga masih seperti itu pemikirannya, Pak. Bagaimana? Yahudi modern juga masih berpikiran seperti itu juga, Pak. Ya mungkin mereka yang tidak terlalu konservatif, ya mungkin tidak pedulilah. Itu dianggap saja ini. Tapi kalau yang konservatif itu tetap melihat itu sebagai sesuatu yang penting dan bidah. Itu sama kayak orang Kristen awam kan. Orang Kristen awam dia nggak, kebanyakan dia nggak terlalu pusing lah mau saksi Yehova atau apa, dia anggap kepercayaan lain. Tapi yang serius yang menganggap itu sebagai sesuatu masalah. Nah, ini pertanyaan berikutnya, Pak, adalah apakah bila ada anggota keluarga orang Yahudi ada yang memeluk agama Kristen, apakah orang tersebut akan dikucilkan oleh keluarganya, Pak? Saya nggak tahu sekarang, tapi sejak sekian tahun yang lampau itu bahkan sudah di beberapa kira-kira 1970, 80 itu bahkan ada yang menyelenggarakan kebaktian pemakaman karena dianggap mati. Ya, itu untuk kalangan yang fanatis, ya dianggap mati kalau sampai masuk agama lain atau Kristen. Ya, itu khusus untuk kalangan yang jauh lebih ortodoks, lebih fanatis, itu seperti itu. Ya, tapi kalau sekarang tidak tahu lagi gimana perkembangan dunia sekarang ini. Ya. Terima kasih, saudara sudah menyaksikan cuplikan diskusi bersama Pendeta Esra Soru. Jangan lupa segera mendaftar dengan klik link pada caption sekarang juga. Informasi selengkapnya ada pada image di akhir video ini.